Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi yang telah kami kerjakan. Adapun materi yang akan kami sampaikan yang bertemakan yaitu filsafat fenomenologi, konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi, penerapan dalam pengembangan paradigma ilmu dan desain penelitian ilmiah. Istilah fenomenologi mengacu pada sebuah benda, kejadian atau kondisi yang dilihat. Oleh karena itu, fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami melalui pengalaman langsung. Dengan demikian, fenomenologi membuat pengalaman yang nyata sebagai data pokok sebuah realitas. Fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi, human fenomena, tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena itu, realitas objektifnya, dan penampakannya. Jadi, sebuah fenomenologi ini mengacu kepada sebuah benda atau kejadian dengan sebuah kondisi yang dapat dilihat. Ditinjau dari ontologi. Fenomenologi mempelajari sifat-sifat alami kesadaran secara ontologis, yaitu fenomenologi akan dibawa ke dalam permasalahan mendasar baik jiwa maupun raga, atau yang disebut tradisional mind body problem. Sebagai pengembangan pembahasan ontologi, fenomenologi Husserl kemudian mencoba membuat teori pengandaian mengenai keseluruhan dan bagiannya, atau universal and particular, dan teori tentang makna ideal. Fenomenologi Husserl menekankan bahwa untuk memahami fenomena seseorang harus menelaah fenomena apa adanya. Oleh karena itu, seseorang harus menyimpan sementara atau mengisolasi asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki agar mampu melihat fenomena apa adanya. Ditinjau dari epistemologi. Berkenaan dengan epistemologi yang bertugas dalam membantu kita untuk menemukan pengetahuan, fenomenologi membantu kita dalam mendefinisikan sebuah fenomena. Dan fenomenologi percaya dalam fenomena itulah pengetahuan itu berada. Dan menurut Husserl, sebagai epistemologi, fenomenologi menggunakan intuisinya untuk mencapai sebuah kebenaran dan pengetahuan. Ya, materi selanjutnya itu ditinjau dari aksiologi tentang bagaimana seorang peneliti mengimplementasikan asumsi ini dalam praktik yang sesungguhnya. Tuntutan global menuntut riset di Indonesia masih perlu untuk mengakomodir budaya barat. Selama proses indigenus dan indigenisasi, maka akulturasi keilmuan dirasa masih perlu dilakukan. Oleh karena itu, keilmuan bimbingan dan konseling di Indonesia harus terus dikembangkan dan perlu memperbaharui pengetahuan yang bersumber dari berbagai negara di dunia. Riset dapat menjangkau masa lalu dengan menguji ulang dari keilmuan bimbingan konseling masa lalu. Tujuannya untuk menguji relevansi teori pendapat atau konsep tingkat kebenaran, bahkan membantah pendapat di masa lalu. Dengan mempelajari literatur asing akan membuka wacana baru dalam pengembangan keilmuan. Semakin kompleks dasar ilmu yang dibangun dan dikembangkan maupun diuji, maka semakin meningkat efektivitas, manfaat, nilai layanan bimbingan dan konseling. Hasil riset tersebut akan lebih dirasakan oleh pengguna lapangan dalam berbagai setting kehidupan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu sekarang kita akan mempelajari filsafat ilmu yang dihubungkan dengan metode ilmiah.
filsafat yang dihubungkan dengan metode ilmiah tentunya membawa implikasi bagi kehidupan manusia secara umum dan para akademisi khususnya. Yaitu yang pertama, filsafat ilmu memberikan pedoman bagi seseorang untuk membedakan antara segala persoalan yang ilmiah maupun tidak, sehingga ditemukan jalan keluarnya terhadap permasalahan tersebut. Jadi filsafat ilmu itu untuk metode ilmiah memberi pedoman bagi seseorang untuk membedakan antara segala persoalan. Yang kedua, fungsi filsafat ilmu dalam mengembangkan metode ilmiah dapat memberikan kajian yang logis dari setiap ilmu yang ditekuni serta dapat memberikan orientasi dan nilai yang jelas bagi setiap disiplin ilmu. Yang ketiga, melalui filsafat ilmu didapati petunjuk dengan metode yang reflektif serta penelitian dan penalaran agar seseorang dapat menyeimbangkan antara logika, pengalaman, rasio, dan agama dalam mencapai kehidupan yang sejahtera. Jadi filsafat ilmu itu untuk petunjuk, metode yang reflektif serta penelitian dan penalaran agar seseorang dapat menyeimbangkan logikanya, pengalaman, dan rasio. Yang keempat, filsafat ilmu memberikan asas terhadap metode keilmuan, karena metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional, supaya dapat dipergunakan secara umum. Jadi filsafat itu memberikan metode ilmiah yang dikembangkan dan dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.